Jadi Anggi itu ceritanya apa sih yang kamu cari ya? Gitu kan. Emang nyari apa? Masa lu kayak gitu aja gak bisa sih? Terus saya galak kalau lagi di kantor. Nyebelin. Nyebelin. Tapi itu bener mas tuh, kalau gak ada lu nih mas, gak ada nih. Nih, gak ada. Karena kita gak... Ini kalian kayaknya digaji mahal sama Anggi ya? Kalau dari tahun kemarin. Dan saya pengen jadi dari bagian sejarah itu ya. Sejarah membuat Indonesia bisa mandiri energi gitu. Ya, sekarang orang nonton TV berapa banyak? Nah Indonesia tuh sekarang nih masa-masanya. Kalau kita sampai lewat gagal memanfaatkan bonus demografi, selesai. Indonesia maju itu hanya angan-angan aja, fairy tale. Selamat siang loh Bapak Komisaris Kilang Pertamina Tanah. Tunggu dikit dong Kak. Ya, aku deg-degan loh sumpah, gitu. Gue yang deg-degan. Gila deh. Saya paling diecast juga. Oh iya. Kamu kalau ada buku kamu bisa ditaruhin tau Kak? Jadi tuh gue biasanya ngurusin konten podcastnya Mas Prabu dulu. Iya. Terus aku yang di sini ya Mas ya, gitu. Iya. Ih, tamu kebanggaan Story of Anggi, kedatangan Prabu Revolusi Hai, luar Gi. biasa. Hai Mas. Masih bisa nyuruh-nyuruh nggak nih gue nih sekarang? Masih, khusus Masih lu masih bisa. bisa. Tadi sebelum lo datang ke sini, kita tuh brief dari jam 8 pagi. Luar biasa. Pokoknya zero mistake ya Mas Prabu, jangan malu-maluin gue. Bahkan dari kemarin jam berapa tuh kita? 5 sore ya? 5 sore kita jimit hanya untuk memprepare kehadiran lo dong. Padahal nggak penting lagi kehadiran gue di sini. Tapi aku seneng loh Mas Prabu bisa datang loh ke sini. Gue yang seneng, thank you banget. Nanti Story of Anggi kan jadi gede namanya dihadiri oleh Prabu Revolusi. Ini ada yang kurang aja. Apa? Kok nggak ada kopi gitu loh? Oh Padahal iya, kan tahu gue tuh lupa suka sumpah. kopi. Iya bener gue lupa. Lupa kan? Lupa. Gue kemarin padahal. Bercanda. Gue kemarin udah Tapi kalau serius ya boleh. Iya, tolong dong black coffee. Mas Prabu tuh black coffee gulanya dipisah, bener gak? Ih, tahu aja. Awas hati-hati ngomong di on air kayak gini sangkanya ntar ani-ani. Soalnya dulu tuh kalau Mas Prabu mau syuting nih teman-teman ya, biar moodnya enak, ya black coffee, gulanya dipisah. Terus sama biasanya nyiapin aqua. Karena Mas Prabu tuh orangnya nggak pernah mau nyuruh orang, terlalu nggak enakan. Jadi mau nggak mau langsung disodorin gitu. So how's life Mas? Life's good, great. Gila Ya banyak yang bisa disyukurin. Dari terakhir kita ketemu ya mungkin hidupnya lebih baik, 10 times better. Iya. Sekarang lebih santai, lebih bisa aktualisasi diri, ngajar, beresin kilang. Sekarang nggak usah puji-puji, lo kan bukan atasan lagi. Enggak kali, gue lagi ngejilat kali gue bisa masuk Kilang Pertamina. Oh gitu. Udah bagus belum jilat-jilatnya. Boleh. Iya, jadi waktu itu kan gue pas dari TV itu nggak cuma ngebahas soal produksi TV, soal kuliah, ya kan, soal macam-macam lah gitu kan. Jadi Anggi itu ceritanya. Saya dulu anak buahnya Mas Prabu. Waktu pertama kali saya masuk ke MNC, terus cari squad ya buat presenter kan. Karena kita kekurangan presenter. Jadi gaya banget ya di zamannya saya tuh. Orang lagi pada ngurang-ngurangin orang. Kalau saya rekrut gitu. Saya justru rekrut orang. Terus dapat referensi Anggi dari Tommy Cokro. Iya, makasih loh Mas Tom. Tom Cok tuh yang ngasih, bro ini ada nih anak Net kata dia. Iya. Wah Net anaknya Mas Tama dong gitu. Karena kan saya dekat sama Mas Tama kan. Anak asuh Mas Tama lah. Anaknya Mas Tama nih pasti kalau Mas Tama udah pilih tuh pasti bagus. Makanya saya langsung utamain, baca pelajarin. Cakep juga nih, bukan ya. Bagus juga nih. Gitu. Akhirnya sama Tommy dikontak, terus udah hampir matang. Ternyata Anggi memilih ke televisi yang lain gitu kan. Dengarlah kabar dari Tommy, bro kayaknya si Anggi pilihnya ke sebelah sana. Masa? Kok itu lo tahu Mas? Serius lo tahu? Gue gak terima. Gue pikir lo gak tahu. Mana nomornya sini? Gue telepon langsung dong. Iya sih benar. Jadi saya telepon langsung Gue di Bali tuh dia kaget. Gitu. Saya telepon langsung Anggi, ya bayangin ya waktu itu, saya nggak pernah telepon langsung kandidat ya nggak pernah, biasanya kan HRD yang itu telepon. Gue juga kaget sih.
posisi saya waktu itu udah Lu news director, udah direktur pemberitaan gitu. Wah ini nggak boleh kehilangan ya anak gitu kan. Akhirnya saya telepon langsung, udah ajak ngobrol. Apa sih yang kamu cari? Gitu kan. Emang nyari apa? Kalau di sana tuh gini-gini, kalau di sini kamu bisa langsung akses saya. Emang pintar dia Ceritanya convince gitu. gitu ya, benar. Emang di sana bisa kayak gitu. Singkat cerita, jadi ternyata Anggi memilih gabung sama MNC waktu itu kan. Dan ya rasanya itu salah satu keputusan yang bagus, yang baik, yang saya pernah ambil juga gitu di antara semua keputusan yang lain gitu. Karena Anggi membidani beberapa program di kanal yang baru kita bangun di Digital waktu itu ya. digital sama MNC MNC News. iya. Jadi dulu ada TV kabel ya, ada cable networknya MNC, namanya MNC News, yang udah tenggelam banget kan, udah tenggelam, udah orang nggak tonton, nggak ngerti dia itu TV masih ada, tapi yang nonton nggak ada gitu kan. Terus saya ingat Pak Haritanu tuh ingin punya news network yang significance gitu, yang bagus, ditonton banyak orang, sekelas CNN ya. Saya ingat tuh kata-katanya CNN, CNBC, kita nggak boleh kalah sama CNN, kita nggak boleh kalah sama CNBC gitu kan. Akhirnya Anggi termasuk salah satu yang saya tugaskan di situ, dan kayaknya sekitar 3 bulanan setelahnya flip ya. MNC News ini nyalip jadi nomor 1 di network ya, untuk bahkan bukan untuk hanya televisi berita, tapi untuk all networks ya. Mengalahkan HBO, ngalahin Nomor 1 sih sempat. Nomor 1 kan? Nomor 1 kurang lebih sebulanan lah bertahan. Dan setelahnya tuh selalu bertahan di 5 atau 10 besar lah televisi itu. Sampai akhirnya berubah jadi Sindo News TV gitu. Nah, ini Anggi nih yang apa ya, yang dorong sama beberapa tim yang lain tentunya. Nah, dari situ Anggi naik jadi eksekutif produser. Tercepet tuh gue. Iya, umur berapa waktu itu ya? Pokoknya gue less than 1 year dan naik ke IP. Iya cepet. Karena kan IP itu jabatan eksekutif tertinggi di redaksi ya. Kalau udah di atas IP kayak manajer, kayak wapemret, pemret, direktur apalagi, itu udah manajerial dan udah political gitu. Nah kalau untuk eksekutif redaksi itu paling tinggi ya eksekutif produser. Ya Anggi termasuk cepat lah ya, dan punya program sendiri yang namanya Story of Anggi ini namanya. Jadi sebenarnya Story of Anggi ini, gue cerita ke lo kan, Story of Anggi ini tuh sebenarnya inspired-nya dari lo Mas. Iya kan waktu itu kan lo ingat gak sih pas kita nyari nama, terus akhirnya Mas Prabu tuh jadi gini teman-teman, Mas Prabu itu tipikal orang yang take every simple things tuh serius gitu. Gue mikirin namanya apa ya, terus waktu itu aku pikir tuh Mas Prabu tuh bluffing doang. Ayo program-program. Gue disinggung lah lagi di rapat redaksi. Ada nih perempuan udah disuruh-suruh bikin program kagak dibikin-bikin. Oh berarti serius gitu kan. Gue pikir Mas Prabu cuma bluffing doang, cuma bercanda-bercanda doang. Ternyata enggak, serius. Mana ininya disuruh presentasi dan dipikirin lah Inside Story with Anggi. Inside Story tadi aku pikir insight gitu kan. Ternyata insight dari dalam. Dari situlah masuknya. Naiklah. Dan waktu itu tuh gue sempat bilang sama Mas Prabu, Mas boleh nggak Inside Story gue nggak usah kerjain, gue fokus ke konspirasi Prabu aja. Enggak. Padahal sebenarnya kan itu kan bargaining yang menguntungkan Mas Prabu sebenarnya gitu kan. Ya udah, toh gue diurusin kok. Tapi enggak. Buat Mas Prabu tuh waktu itu gue inget banget Mas. Emangnya lo pikir kalau namanya kerja tuh semuanya harus mulus-mulus saja? Iya, ya nggak bisa. Gitu. Lo harus bisa bagi waktu antara ini. Terus gue pikir-pikir, bener juga ya, dia lagi ngambil S3, dia lagi ngurusin redaksional, dia ngurusin berapa TV. Malu dong gitu kan. Akhirnya ya udah deh Mas, jadi di hari-hari tertentu itu tuh yang ngajarin tuh Mas Prabu tuh. Hari ini sampai ini ya lu ngurusnya Konsprap, hari ini sampai ini lu Inside Story, hari ini apa ini lu belajar, hari ini apa ini. Masa lu kayak gitu aja nggak bisa sih? Ya bener sih, akhirnya jalan lah. Tapi saya galak kalau lagi di kantor. Nyebelin. Nyebelin betul kan Sam? Betulnya dari hati banget Sam ini. Kayaknya dari hati banget. Iya, cuman ya itu gue bilang ke anak-anak ada 2 sih yang inspire gue ya kalau di industri ini. Satu tuh Agus Lasmono, yang kedua ya Mas Prabu.
gitu. Akhirnya makanya namanya jadi Story of Anggi, karena kalau Inside Story takutnya kan copyright dari sana. Hak cipta. Hak Ya, cipta. ya. Udah Story of Anggi lah gitu. Bagus lagi namanya, Story of Anggi. Tapi bukan jadi terlalu narsis nggak ya Mas? Enggak juga. Biar kalau disuruh ganti kita ganti nih guys. Enggak lah, bagus. Karena Angginya sendiri kan brand gitu, jadi harus dikedepanin. Ya orang mau nonton Story of Anggi kalau bukan ngeliat Angginya, lihat apa lagi? Gitu ya Mas ya? Iya dong. Jadi terharu aku. Jadi elemen ada. Kok jadi ini jadi Langsung masuk kuliah nih. sih? Lo gak lihat tuh mukanya udah pada serius tuh semua tuh. Elemen terpenting untuk acara podcast, program yang ada hostnya ya. Kalian harus punya host yang narsis. Jadi kalau host yang gak narsis, percaya deh nggak akan pernah berhasil itu acaranya gitu. Narcissistic ya. Actually it's a good thing kalau dimanfaatin dengan benar ya. Keinginan buat tampil itu kan bikin kalian harus datang tadi jam 8 ya. Itu kan gara-gara Anggi pengen tampil bagus aja. Coba kalau Angginya malas-malesan kayak saya dulu tampil di Konspirasi Prabu kan malas gitu. Iya, biasanya saya telepon tuh jam 11, jam 1 biasanya ke kru tuh dan harus standby. Jadi apa yang kalian rasakan itu belum apa-apa guys dibandingkan yang kami rasakan sama Mas Prabu. Iya. Karena Pak Hari juga begitu Iya, dulu. iya, kayaknya gitu. Pak Hari juga bisa tiba-tiba jam 4 subuh telepon siapa nih Pak Hari telepon. Iya. Dan Mas Prabu tuh Kayak sebenarnya ini sih. Ini kan karena gue udah gak ada kepentingan sama lo ya Mas ya gitu kan. Gue udah bukan anak buah lo lagi gitu. Mas Prabu tuh gak pernah pelit ilmu sih. Waktu itu lo bukain gue jalur ke Kang Teten. Oh iya. Ya kan untuk jadi main narsum lo padahal gitu kan. Terus ngebukain jalur untuk ke Kang siapa ya? Kang Vicky untuk UMKM gitu. Terus untuk ketemu sama Pak Erick Thohir gitu. Ya kan gitu. Sangat nggak pelit ilmu padahal waktu itu tuh kan gue mikirnya adalah ya lo akan takut tersaingi gitu. Justru karena itulah yang ngebikin gue oke, Mas Prabu nih dia nggak pelit pintu, dia nggak pelit ilmu, makanya itu yang bikin gue maksimal untuk ngerjain Konsprap. Sampai seinget gue pas lagi mau tapping nih, apa Nggi gitu, Mas minggu ini kita ada 3 menteri gitu. Hah? 3 menteri apa aja? Si A, si B, si C gitu kan ya. Itu kan karena jalannya lo yang buka Mas. Ketika lo bukain, ya gue tahu diri lah, kayak gue harus kasih balik lagi nih ke Mas Prabu. Akhirnya tuh datang tuh Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, terus Pak Bahlil, Ete, Slang ya. Oh iya slang kan? ya. Slang itu dia langsung ratingnya jauh loh Mas, lu posisi 1 tuh jauh. Itu untuk Konsprap sebenarnya. Cuma kan jalur itu yang bukain kan Mas Prabu. Pak Nadiem. Nadim tuh gengs, Pak Nadim Tidak itu nggak pernah mau diwawancara sama diwawancara. media in person tuh nggak pernah mau. Tapi Mas Prabu yang waktu itu datang ya. Yang waktu itu Mas Prabu datang, cuman waktu itu gue lagi ada kerjaan apa, jadi gue nggak bisa dampingin gitu kan. Jadi thanks for that sih Mas. Itu kalau lu nggak bukain jalurnya, pertama gue nggak akan punya akses ke situ. Kedua kita nggak akan bisa tuh pembuktian bahwa Konsprap bisa gitu kan. Karena waktu itu gue ada sedikit pride-nya, anjrit Konsprap nggak boleh. Waktu itu kan nggak boleh gitu kan. Nggak boleh tayang di iNews. Mungkin dia nggak tahu kali gitu. Anjrit Konsprap nggak boleh. Ingat. Lo ingat kan? Terus waktu itu kita cuma berdua Mas. Cuman lo sama gue, sama Kang Bobi lah gitu kan. Oh iya Kang Bobi. Kang Bobi bagian campersnya. Iya, apa kabar tuh ya Bobi? Gue kesel tuh, gue pride. Ternyata bung naik Bu di iNews. Waktu itu di iNews kita kerjanya juga sama, tapi lebih ribet karena kan jatuhnya udah free to air free to air. Jadi kita kerjanya udah lebih gila lagi. Ya gue jadi dapat banyak akses tuh sebenarnya karena lo sih Mas. Enggak lah. Itu sih. Waduh. Di sini saya bisa Tapi itu bener Mas tuh. Kalau nggak ada lo nih Mas, nggak ada nih. Nih nggak ada. Karena kita nggak. Ini kalian kayaknya digaji mahal sama Anggi ya? Kalau dari tahun kemarin. Karena gue nggak. Karena kan lo tahu kelemahan gue Mas. Kelemahan gue kan nggak pede ya. Gue tuh nggak pede. Bahkan gue ngomong sama lo kan, sampai dibilang harusnya tuh ding dung dang dung dang. Bener juga sih ini orang. Kalau gue nggak pede nggak jalan nih karena lo nih Mas. Cie gitu. Hebat. Gitu. Mas tapi lo kangen nggak Mas? Apa tuh? Waktu kita menjalani pekerjaan kita di media mainstream, itu kan bisa dibilang lagi bagus-bagusnya. Sementara sekarang media tuh udah memasuki masa senjanya. PHK udah di mana-mana, turut memprihatinkan gitu kan. Gimana nih Mas, apakah nantinya kuliah jurusan komunikasi, broadcast, udah nggak punya masa depannya lagi Mas? Gimana nih Mas?
Kalau kerja di media sih, alhamdulillah nggak kangen ya. Maksudnya udah gak kepikiran lagi lah untuk kerja di selesai ya, Mas? media, udah selesai. Maksudnya gini, secara aktualisasi itu Udah saya selesai. udah di puncak gitu ya, udah merasakan bisa membangun sesuatu dan berhasil. Itu udah kayak oke, I'm done with this part ya, with the role gitu. Sekarang ya lagi menikmati eh, kedaulatan energi gitu kan, swasembada energi itu yang di apa ya, di promote oleh Pak Presiden, dan saya pengen jadi dari bagian Bagian di sejarah situ, itu ya, sejarah membuat Indonesia bisa mandiri energi gitu. Nah, saya sedang terchallenge lah dengan hal itu. Apalagi kan saya punya passion di AI Iya. ya. Eh, Sekarang salah satu eh, tugas ya yang diberikan saya di Pertamina, di kilang Pertamina adalah gimana enhance AI ke kilang nih. Bagaimana memanfaatkan proses produksi di kilang itu menggunakan AI. Wah, ini my thing banget ya. Karena teknologi, AI, energi itu hal yang saya pelajari di kuliah dulu gitu loh. Akhirnya terpakainya setelah berapa tahun Iya, makanya berkemudian. sekarang saya coding lagi, terus mempelajari lagi sistem dan semacamnya ya. Yang sebelumnya barangkali udah lama saya tinggalin, saya pelajari lagi dan saya ternyata menemukan hal baru gitu. Kalau komunikasi, saya lebih ngerasanya kayak kalau kalau Ustadz itu dakwah ya, sebagai bentuk ibadah gitu. Iya. Saya dibesarkan di industri komunikasi, salah satunya media. Wah, dapat banyak banget, termasuk dapat gaji dari media kan, dapat uang dari komunikasi. Saya ngerasa saya harus give it back Iya. to the society, to the people, to the knowledge itself gitu. Saya berhutang budi pada ilmu komunikasi. Makanya saya tetap mengajar komunikasi, ya. saya tetap bikin konten-konten komunikasi untuk memastikan ya komunikasi tetap hidup, dan intinya malahan komunikasi itu adalah, menurut saya ya, adalah 3 ilmu penting di dunia ya, di bukan di dunia, di planet ini, di kehidupan ini tuh ya, Iya. komunikasi salah satunya. Nggak mungkin ada peradaban kalau nggak ada Nggak ada- komunikasi iya, gitu. Apa sih yang bikin kertas putih ini sama kertas ada warna merah, ada gambar presidennya jadi beda nilainya gitu? Karena kita bilang ini uang, ya kan? Itu kan komunikasi. Kita bilang ini uang, makanya ini bernilai. Kalau ada konsensus di publik bilang kertas putih ini nilainya 200 juta itu ya, ya ini jadi mahal nih harganya gitu. Itu konsensus yang dibentuk oleh komunikasi kan. Jadi kesepakatan, kompromi, kebijakan, itu semua dibentuk oleh komunikasi. Makanya komunikasi itu adalah ilmu yang sangat sangat penting gitu ya. Kalau ekonomi itu ilmu tentang memilih mana yang terbaik gitu kan, ekonomi. Ya, matematika ilmu untuk membuat manusia itu punya logika gitu. Komunikasi itu ilmu untuk membuat manusia punya peradaban. Jadi komunikasi akan hidup nggak? Pasti. Masih. Hanya mungkin bentuknya akan berubah ya. Istilah saya tuh, komunikasi itu akan mengalami metamorfosis. Kalau medianya akan mengalami mediamorfosis gitu. Jadi media sekarang ya sunatullahnya, kalau kata orang itu ya, orang Islam tuh sunatullah lah. Siklusnya memang lagi turun ya, dan itu ada hukumnya namanya Paul Savos Law ya. Yang memprediksi bahwa media itu akan mengalami siklus selama 30 tahun sekali. Jadi setiap 30 tahun itu media akan mengalami perubahan pola gitu. Nah, yang sekarang kita alami ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2020-an gitu ya. 2020 kemarin itu sudah mulai bergeser kan perubahannya. Tepat ketika disrupsi media terjadi sekarang ya. 2020 ke bawah televisi lagi jaya-jayanya, koran lagi portal lagi jaya-jayanya gitu. Begitu 2021 masuk yang namanya sosial media, masuk yang namanya over the top ya, OTT, masuk yang namanya AI. Ya, inilah situasi yang dihadapi sama media sekarang, mulai kehilangan gridnya gitu kan di publik. Karena audiens atau publik mulai memilih mengkonsumsi atau mengakses informasi itu ya lewat platform yang ada di tangan mereka ya. Ya sosial media, ya
over the top dan seterusnya. Makanya podcast seperti ini justru ke depan adalah masa depan. Kue ekonomi content creator itu tinggi banget loh sebenarnya. Jadi itu bisa sekitar 400-500 miliar per year ya di Indonesia tuh. Kue ekonominya content creator. Nah, tinggal masalahnya gimana Story of Anggi bisa mengambil sebagian kuenya dan mencicipi. Itu nanti ya, saya akan revenue konsultasi itu. pribadi dengan Mas Prabu, guys. Jadi kuenya tuh Iya benar. ini adeksnya tuh tinggi. Banyak orang yang sekarang membangun adeksnya, perusahaan-perusahaan itu membangun adeksnya ke digital, salah satunya lewat content creator kan. Jadi nggak mengecil. Makanya memang medianya turun, tapi kue iklannya tetap tinggi. Bedanya iklannya pindah ke digital sekarang gitu, bukan lagi ke media mainstream gitu. Nah pertanyaannya, apakah media mainstream harus kalah gitu kan? Itu yang saya jadi yang my concern gitu sekarang tuh. Apakah Iya. media mainstream harus kalah dengan lahirnya digital media? Saya berkeyakinan enggak. Tapi media mainstream harus mau berubah jadi media digital. Jangan media mainstreamnya mempertahankan ego Dan idealismenya ya, semata ya. idealisme Benar dalam Tanda kutip. ego untuk tetap ingin berada di media lama. Karena kalau itu mentality-nya ya siap-siap kalah, ya siap-siap punah gitu. Medianya, entitas medianya akan tetap hidup, hanya berubah bentuk. Nah, tinggal sekarang media mainstream ini mau nggak berubah bentuk. Tapi yang namanya berubah bentuk itu kan harus total. Ini sekarang kita syuting di perpustakaan, ada aturannya kan di sini. Nggak boleh berisik gitu. Nggak boleh apalagi kafe kan ada aturannya juga, justru di sana harus berisik. Karena kan ngobrol orang ya. Agak aneh kalau kafe ditulis tulisannya Jangan berisik. silence gitulah. Gimana orang ngopi kan harus ngobrol gitu kan. Beda sama aturan perpustakaan. Artinya apa? Setiap kamu pindah rumah, aturannya juga ada sendiri. Sama juga kayak media. Saat media itu pindah rumah ke digital, aturannya aturan digital, nggak bisa pakai aturan media lama. Ya ada sifat-sifat prinsipil yang sangat berbeda antara media lama sama media baru. Salah satunya adalah interaktivitas gitu. Jadi kalau media lama, media mainstream gitu ya, membuat konten terus didigitalisasi tapi tidak membuka ruang interactivity, itu namanya bukan media baru. Itu hanya mendigitalisasi Iya. konten. Hanya cuma pindah platformnya aja gitu. Ya, bahkan bukan hanya pindah platform, hanya mendigitalisasi media lamanya. Gitu. Itu hanya kalau pakai analogi perpus kafe tadi itu, ya perpusnya karena nggak mau kalah sama kopi, sekarang tambahin mesin kopi di perpustakaan iya. gitu. Cuma gitu aja. Nggak bisa gitu. Kalau memang perpus menjadi perpustakaan, ya hilangkan aturan nggak boleh ngobrol gitu kan. Iya. Karena yang namanya kafe, ngopi tuh orang ngobrol gitu kan. Nah, sama juga kayak media gitu. Saat media itu mau pindah ke digital ya harus membuka ruang interactivity. Iya. Termasuk podcast nih. Jangan sampai teman-teman mikir ini bikin podcast, oh berarti gue udah digital. Nggak juga. Iya. Kalau misalnya Story of Anggi ini nggak membuka ruang interactivity sama audiensnya, percuma bikin podcast. Justru dengan podcast kayak gini ya, teman-teman ini udah harus siap. Kalau ada komentar lo tanggepin. Kalau ada makian ditanggepin. Kalau perlu diundang orangnya. Interaktivitas memang itu apa ya? Yes, DNA-nya digital itu adalah interactivity. Kita mungkin gampang ya ngomong, oh bedanya media digital sama media baru, sama media lama apa? Yang satu arah, yang media digital dua arah. Gitu kan kayak gampang ya. Ini pasif, ini interaktivitas. Tapi itu secara teknologi itu rumit banget. Membuka ruang interaktivitas di platform itu rumit. Ya minta ampun. Ya, kan saya programmer ya. Coder lah gitu. Aku tahu banget gimana membangun protokol komunikasi antara receiver sama transmitternya itu supaya tercipta komunikasi yang bisa real time ya, bisa ngasih pesan, ngasih kode ASCII sini kan terus dibalik lagi gitu. Itu rumitnya minta ampun gitu. Tapi ya itulah DNA-nya media baru kan. Salah satunya ya. Ada lagi yang lain seperti misalnya sifat kontennya harus panoramik sebagai contoh.
Panoramik itu apa sih? Ini konten nih, jadi visual kan. Tapi nggak cukup hanya jadi visual, artinya konten ini harus juga nanti berpindah wujud jadi teks di caption, di mana lagi gitu ya. Orang harus bisa juga dengerin suaranya aja udah Iya. cukup juga. Artinya, oh kalau gitu mesti enak suaranya gitu, mesti bersih. Gitu. Ngapain sih sekarang podcast harus pakai subtitling, ya kan? Karena orang mengakses konten media baru tuh nggak selamanya lagi nonton terus dengerin Dengerin suara. aja, betul. Ada lagi di kereta, Nggak bisa kedengeran. dia nonton, akhirnya Iya. kan nontonnya subtitle. Subtitle, Nah, ini bener. namanya dimensi panoramik gitu. Jadi walaupun bahasanya bahasa Indonesia nih, tapi pakai subtitle kan. Kalau dulu yang pakai subtitle itu apa? Kalau bahasanya bahasa Inggris Iya, gitu bahasa asing, baru dikasih subtitle. Kalau sekarang kan enggak. Kita ngomongnya bahasa Indonesia pun Harus ada subtitle. ada Bener sih. subtitle Iya, gitu. bener. Mau ngasih kopi ya? Coba kasih kopi. Nah, kalau di media baru nggak apa-apa kayak gini. Di tengah-tengah narasumnya dikasih Mencium-cium kopi. bau kopi nih. Makasih. Kemarin juga. Ya, sekarang orang nonton TV berapa banyak? Rating TV udah lebih rendah dibandingkan ratingnya Fuji di TikTok. Gitu. Kalah. Itu betul. Itu betul. Loh iya. Jadi Fuji kibas rambut aja. Rame itu TikTok. Itu bisa 20-30 juta yang nonton. TV tuh nggak mungkin sekarang yang nonton 30 juta orang. Kecuali kalau lagi Piala Dunia. Di luar itu, mau sinetron apapun yang paling bagus gitu ya. Nggak nyampe 10 juta yang nonton. Jumlah ratingnya ya. Jadi udah menurun populasi penonton televisi gitu. Karena ya memang waktunya turun gitu. Mau dirubah sekarang jadi digital free to air gitu. Ya bukan, digital free to air itu adalah digitalisasi analog. Iya, benar. Tapi bukan media baru. Makanya saya dorong banget konten-konten berita itu harus masuk ke sosmed. Bahkan lebih awal di sosmed ketimbang TV. Nah, salah satu aturan yang saya rubah waktu itu adalah begini. Harus tayang dulu di TV baru tayang di sosmed. Iya. Zaman saya enggak, Banita boleh tayang duluan. Kalau dapat berita duluan dari lapangan, program beritanya belum harus tayang, misalnya program beritanya sore ya, kita dapat beritanya siang. Udah naikin dulu di sosmed siang-siang. Iya. Di spill di situ. Nggak usah mikir macam-macam, naikin aja dulu. Karena penonton TV sama penonton sosmed beda. Nggak usah mikir penonton TV itu, oh gara-gara tadi di sosmed udah nonton, Jadi nggak saya nggak nonton nonton. TV. Enggak, orang penontonnya beda gitu. Ya kan, nggak perlu merasa tersaingi, justru itu menambah jangkauan, menambah reach gitu. Dan itu berhasil ya. Nah sekarang pun sama, logika televisi nih, salah satunya yang harus berubah adalah logik membuat kontennya, programnya harus buat sosmed dulu. Yang berhasil di sosmed, kamu tarik ke TV. Gitu. Bukan bikin konten di TV, baru dilempar ke sosmed. Karena di TV, kontennya udah banyak aturan. Ya kan? Di TV kontennya udah banyak aturan. Dilempar ke sosmed nggak akan laku. Barang yang banyak aturan di sosmed mana ada laku. Iya. Ya kan? Kalau di sosmed, kalau bisa pukul-pukulannya dibuka sekalian gitu kan, nggak ada sensor lah. Ya, makanya bikin dulu program buat di sosmed, baru setelahnya yang bagus itu ditarik ke televisi, ke media lama gitu. Dibalik nih proses berpikirnya, proses kreatifnya dibalik, dan itu dilakukan dulu di iNews. Nah, salah satu strategi untuk teman-teman media untuk survive diantaranya itu. Yang kedua adalah meluruhkan konglomerasi media. Nah ini kuliah lagi nih. Kongroro. Konglomerasi media itu maksudnya gimana, Mas? Ya jadi sifat media sekarang itu sudah nggak bisa lagi tersentralisasi. Ya informasi itu nggak bisa lagi tersentralisasi. Dulu itu kan informasi tersentralisasi ya, harus dapat izin untuk bisa memproduksi informasi. Ada izin siar, ada izin terbit dan seterusnya. Makanya muncullah konglomerasi media. Karena izin itu kan harus dibeli. Izin itu kan ada biayanya, ada budgetnya. Nggak bisa semua orang punya modal untuk membeli izin memproduksi informasi. Lahirlah konglomerasi media ya. Kalau di Indonesia ada MNC, ada Trans, MTech gitu kan, ada Kompas, Media dan seterusnya lah gitu. Nah ke depan ya dengan informasi itu semakin berlimpah,
publik pun bisa mendapatkan atau bisa memproduksi informasi, maka informasi itu makin lama makin tidak tersentralisasi, makin terdesentralisasi. Makin tersebar pusat-pusat informasi itu. Ya. Sekarang bisa orang nonton podcast ya dari channelnya Story of Anggi. Iya. Kalau dulu kan nggak bisa ada Nggak kayak bisa. begini. Kita bisa tahu ada kebakaran di mana gitu, lihatnya di TikTok. Iya. Kita tahu ada informasi tentang kasus apa gitu, lihatnya di X atau di Instagram. Jadi informasi itu sudah terdesentralisasi ke kanal-kanal publik. Nah, sehingga media itu nggak bisa lagi memaksa agar informasi itu dikuasai oleh konglomerasinya. Makanya perlu diluruhkan. Ya. Berarti nggak ada lagi exclusivity dong dalam hal ini? Apa Nah sekarang gimana? memang udah nggak ada exclusivity mana. Orang semuanya bisa buat kok. Mengakses, iya. Iya. Sekarang konsep apa ya? There is nothing new under the sun itu benar-benar Iya. kejadian. Ya semuanya juga bisa buat. Mau mikirin hak cipta udah susah. Kecuali kalau memang betul-betul karya yang nggak bisa orang lain buat ya. Baru kita bisa ngomongin hak cipta. Kita tuh bisa dapetin aplikasi di mana aja. Kalau teman-teman pakai AI sekarang sebagai contoh ya. Kan nggak banyak yang ada di App Store, di Play Store. Teman-teman bukanya langsung ke desktop ya. Download aplikasinya di desktopnya sendiri, nggak lagi lewat app commerce. Iya. Gitu. Jadi sifatnya itu sudah tersebar ke publik sendiri ya. Termasuk juga media. Jadi media juga nggak bisa lagi sekarang membangun kerajaan bisnisnya. Iya. Nah, beberapa media di luar yang sudah sukses bermedia morfosis itu sudah menerapkan hal yang sama gitu. Contohnya New York Times. Iya. Ya, itu kan koran. Tapi sekarang di zaman media baru NYT itu jadi raksasa bisnis media baru. Nggak malahan turun. Salah satu yang dibuat sama NYT adalah dia itu sekarang menjadi hub research buat content creator journalism. Para content creator kayak Anggi nih sekarang, mungkin punya keterbatasan untuk riset, Iya. iya nggak? Iya. Atau juga punya keterbatasan untuk bisa mengakses peristiwa yang ada Iya. di timur misalnya. Tapi kalau misalkan katakanlah MNC nih, ya, jadi hub researchnya content creator, hub konten dari para influencer. Saya mau nih menayangkan atau membahas berita yang ada di Timur Tengah. Gue minta dong itu data yang di Timur Tengah, di Timur itu gitu. TV yang kasih kan bisa. Ntar bentuknya bisa teman-teman subscribe ke MNC ya, misalnya berlangganan konten gitu ya, atau malahan kolaborasi MNC ini mensupport, mendukung podcast ini gitu ya, sehingga ntar untungnya Menjadi dibagi berjaring, gitu kan, kayak kolaborasi. Nah NYT itu dengan cara kayak gitu. Jadi para investigator jurnalis, influencer yang memang konten itu konten informasi ya, mereka dirangkul sama NYT. Nah risetnya mereka yang kasih gitu. Bahkan beberapa ada yang angle-nya NYT yang kasih tahu gitu. Ini lagi bagus nih, bahas ini. Iya. Yo bahas, ini data-datanya. Lu butuh gambar apa? Gua cariin gambarnya. Hal yang nggak bisa dilakukan sama si content creator. Iya. Tapi dia sebagai ruang redaksi yang berpengalaman berpuluh tahun ya, itu hal yang mudah dilakukan kan. Tinggal kontak koresponden, kontak apa, minta gambar apa-apa, jadilah. Iya. NYT sekarang mungkin teman-teman nggak sadar, banyak content creator yang ternama sekarang ya di YouTube itu di belakangnya NYT, kayak Johnny Harris, itu dari New York Times ya. Dan juga ada beberapa bentuk media morfosis yang lain. TikTok misalnya. TikTok itu contoh media morfosis dari satu aplikasi yang namanya Toutiao di China ya. Iya. Toutiao itu aplikasi news aggregator, kalau dulu namanya Babe di sini ya, tapi kan nggak survive. Babe itu kan TikTok juga, ByteDance juga tuh. Toutiao tuh aplikasi news aggregator yang kemudian sukses ya. Nah setelah melihat kesuksesan dari Toutiao, ByteDance itu sebagai holdingnya Toutiao mencoba membangun konsep UGC ya di platform TikTok. Jadinya konten itu datangnya dari publik, bukan dari si ByteDance gitu. Dibikinlah TikTok. Jadi TikTok itu adalah bentuk media morfosisnya Toutiao yang dulunya itu kayak semacam news aggregator gitu. Ini contoh lagi. Netflix juga media morfosis. Dulunya kan Netflix itu tempat penyewaan DVD.
Netflix bahkan berani gitu, dia menghancurkan bisnis lamanya, pindah total ke OTT ya, Iya. Netflix gitu. Disney, kita sekarang taunya Disney tuh OTT ya, Iya. download aplikasi kan. Tapi kan dulu Dulu Disney kan itu kan enggak. televisi jejaring. Disney itu kan yang kalau kita langganan TV kabel dulu ya, cable TV, ada tuh channel Disney kan. Tapi melihat bahwa sudah berubah yang namanya perilaku menonton televisi ya, sekarang Disney masuk ke OTT, over the top gitu. Itu contoh-contoh media morfosis. Nah, jadi media-media yang ada sekarang pun di Indonesia itu harus berani melakukan itu. Kalau memang mau survive, ya. Iya. Kalau nggak mau survive sih ya saya nggak tahu ya. Tapi kalau mau survive ya silahkan. Masalahnya adalah untuk berubah sampai seradikal itu harus melalui beberapa steps ya, atau langkah atau periode atau proses yang kompleks. Betul. Yang pertama koevolusi, yang kedua konvergensi, yang ketiga terakhir namanya complexity. Jadi ini 3 step ini harus dilalui kalau mau bermedia morfosis. Nah, nggak semua media itu mau melakukan Berani itu. juga, iya. Dan biasanya mentality yang bilang nggak mau itu bukan dari bawahan. Kalau bawahan mah Ngikut mereka aja. melihat sendiri, wah ternyata udah nggak bisa lagi, nggak gini Iya. lagi. Mentality yang sulit berubah itu justru adanya di atas. Benar. Manajemennya, ownernya gitu. Kalau ownernya mau, harus berubah kita gitu ya, bisa berubah. Yang sebetulnya dulu ya, para owner ini ketika memulai medianya mereka ngambil resiko juga. Ya. Misalkan siapa ya, Pak Khairul Tanjung sebagai contoh. Saya yakin pada saat membuat Trans TV pertama kali, taking risk kan, ngambil resiko kan. Nggak tahu juga ini bisnis TV itu nguntungin atau enggak. Tapi dia ngambil resiko untuk bikin televisi pada zaman kemasannya gitu. Jadilah televisi Trans TV namanya sekarang. Nah sayangnya sekarang setelah 10 tahun atau berapa belas tahun berjaya, ini harus berubah lagi nih yang namanya Transmedia ini kan. Jadi entitas media baru, mesti ngambil resiko lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya ngambil resiko buat para owner juga bukan hal yang baru. Itu they dealing with that ya, with it gitu di setiap keputusan bisnis gitu. Bedanya adalah sekarang sudah punya perasaan apa namanya melancholical ya pada apa yang sudah dia bangun gitu kan. Apa pada sesuatu yang udah dia kerjakan gitu, wah ini harusnya eksis terus gitu ya, padahal ya enggak, ini nature-nya memang harus berubah ya, dia harus ngambil lagi keputusan baru ya untuk medianya gitu. Kalau enggak ya hilang, karena adeks iklan sekarang untuk media mainstream itu tinggal berapa? Paling 8%, 9%. Iya sih. Ya, sisanya 90% udah larinya ke digital semua. Berarti artinya sebenarnya semua orang itu kan bisa memproduksi pemberitaan dong Mas, dengan handphone kita sekarang di tangan, Iya, belum lagi dengan citizen jurnalis Iya. gitu. Saingan kita sekarang adalah bukan lagi antara TV to TV, tapi justru dengan konten-konten kreator. Betul. Kan saya bilang di konten saya tuh, jadi sekarang ini televisi atau media kalah bukan karena televisi yang lain lebih bagus, bukan. Tapi kalah sama seseorang yang bikin monolog di dalam kamar, Iya. pakai lighting murahan, beli dari Dengan TikTok, alat terbatas ya. pakai mic Cina yang ditempel di sini, gitu ya. Kameramennya satu, dia, editornya dia, hostnya dia. Iya. Setelah selesai dia edit, dia upload sambil berbaring di kamar gitu. Yang nonton jutaan. Iya. Jadi gimana mau bersaing TV gitu. Sementara itu TV untuk bikin program kan Iya, pernah jadi mahal produsernya. sekali itu. Studionya megah, krunya mesti minimal 3 karena kameranya 3. Iya. Gitu. Lalu kemudian belum nyiapin uang narsum. Iya. Belum nyiapin apanya. Belum biaya siarnya mahal banget gitu. Jadi nggak bisa lagi bersaing karena proses produksinya jauh lebih efisien dengan impact yang lebih besar di media baru. Jadi kalau dibiarkan bersaing begitu aja pasti kalah gitu. Makanya ini lari ke TKDN ya, ada yang mau ditanyakan TKDN juga. Makanya kalau negara merasa bahwa media ini perlu tetap ada untuk alasan yang lebih mulia, namanya demokrasi gitu. Demokrasi itu kan ada 4 pilar. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang ketiganya kan media nih, pers gitu. Kalau media ini dianggap adalah bagian penting dari yang namanya demokrasi, maka harus diselamatkan kan. Jangan sampai negara membiarkan media ini
punah ya karena diminta untuk berkompetisi dengan media baru. Istilahnya itu tidak fair gitu. Yang satu tidak diatur, media kita diatur. Ini kan udah nggak fair nih compete-nya gitu. Makanya negara harus melakukan intervensi dengan membangun keberpihakan pada media massa agar nafasnya media ini lebih panjang lagi. Betul. Sambil mengawal perubahannya, menginkubasi perubahan media massa sekarang untuk menjadi entitas media baru. Nah, salah satu cara yang paling mudah sekarang, yang paling gampang gitu, karena kalau bikin undang-undang, bikin regulasi itu rumit ya, adalah dengan TKDN. Ya, jadi kan Pak Prabowo kan sekarang bahkan sempat ada wacana untuk mengevaluasi TKDN ya. Karena investor itu bingung masuk ke Indonesia, bukan karena mereka nggak mau masukin duitnya, mereka bingung kalau ada TKDN di dalam, komponennya nggak ada gitu, jadi mereka nggak bisa produksi massal kan. Nah, daripada nurunin TKDN ya nggak apa-apa, TKDN tetap, tapi sebagian dari unsur TKDN itu adalah iklan ke media massa nasional. Gitu. Berarti itu ke media massa nasional, nggak bisa ke home media. Kan sekarang kan udah banyak nih home media. Bagaimana, ya kalau homeless media nggak kenapa-napa, yang penting dia lokal ya, maksudnya anak bangsa lah gitu yang penting ya, bukan asing ya. Karena kalau dibiarkan compete sama asing udah pasti kita kalah gitu. Kan kita juga nggak mau nih di ruang demokrasi kita nanti yang hidup tuh platform asing aja kan. Nggak mau. Pasti kita harus memastikan di ruang informasi kita itu seimbang informasi dari asing ya sama informasi dari dalam. Gitu. Nah, untuk informasi yang dari dalam ini kan perlu didorong sama pemerintah, karena hanya pemerintah yang punya otorisasi itu. Ya salah satunya dengan TKDN itu gitu. Nah, itu gimana cara taunya tuh Mas, ketika orang pengen melakukan investasi terus dia salah satu komponen TKDN-nya adalah media dalam negeri gitu kan ya. Yang paling gampang ya udah unsur TKDN-nya di iklan aja gitu. Ya, lewat iklan ke media nasional itu dihitung sebagai bagian dari TKDN gitu. Menarik sih, jadi paling enggak ya media bisa hidup gitu kan. Iya, untuk sementara memperpanjang nafas sampai mereka dikawal lagi untuk bisa melakukan morfosis ke media baru. Ya unik ya. Itu aku baru dengar tuh Mas dari itunya Mas Prabu, dari medsosnya Mas Prabu. Iya. Ya kan? Ternyata kan memang bukan cuma serta-merta lu punya komponen pabrik sekian persen. Betul. Bukan cuma komponen-komponen tertentu dalam negerinya aja, tapi termasuk dalam placement iklan lah gitu kan. Iya. Waktu saya jadi dirjen di Kominfo itu saya menghadap Pak Menteri ya, Pak Budi Ari waktu itu, membawa konsep ini dan beliau setuju banget. Gitu. Wah, ini konsep bagus kata dia. Saya roadshow ke media-media kan, saya datengin semua media. Dulu kan saya punya habit waktu lagi jadi dirjen itu. Setiap pagi itu saya selalu sarapan bareng sama media. Pokoknya jam 8 sampai jam 10 itu waktunya saya sarapan, makan bubur, ngopi apa sama media, digilir medianya gitu. Tiap hari media itu datang ke ruangan saya, terus saya datang ke mereka ya. Ngajak ngobrol sambil ada masalah apa gitu. Nah, dari situ saya jadi kepikiran nih ide ini tentang TKDN ini. Saya sampaikan sama teman-teman media, sama mereka, wah itu kalau terjadi sih bantu banget mereka ya. Gitu. Saya sempat sampaikan juga ini ke Ibu Menteri ya, Bu Mutia gitu. Saat pertama kali kami rapat, hanya nggak tahu apakah ditindaklanjuti atau enggak, atau mungkin ini dianggap bukan ide yang bagus ya, saya juga nggak ngerti ya. Hanya pernah saya sampaikan juga ke Ibu Menteri ya, konsep ini. Ya mudah-mudahan ya Mas, karena kalau ngelihat sekarang situasi media gonta-ganti, PHK sana sini itu menyedihkan sih sebenarnya. Impact dari media yang punah atau yang turun lah ya bisnisnya itu banyak. Satu, demokrasi pasti akan terdampak. Kita akan mempunyai ruang informasi yang diisi oleh konten-konten dan informasi-informasi yang tidak diregulasi gitu. Bayangkan betapa liarnya, kotornya gitu ruang informasi publik kita. Jadi demokrasi, for the sake of democracy we have to selamatkan media gitu. Yang kedua adalah PHK. Ya. Berapa banyak kru media yang akan jobless karena
memang Efisiensi. industrinya tidak bisa lagi bersaing. Itu kan masalah juga buat negara, maksud saya gitu loh. Jadi menyelamatkan media itu dari berbagai aspek menguntungkan buat negara. Yang pertama untuk demokrasi terjaga, ya. Yang kedua untuk tenaga kerja, labor, ya. Kalau satu media itu katakanlah karyawannya saya 1.000 gitu, ada berapa ratus media sekarang di Indonesia, 1.000 kali berapa ratus, lebih tinggi daripada Sritex Iya. yang kemarin PHK, lebih banyak. Iya, karena negara juga harus tahu sih dengan semakin banyaknya pengangguran, kriminalitas makin tinggi dan nggak main-main nantinya kan ke depan. Iya, bener. Mas, aku tadi tertarik deh pas Mas Prabu bicara soal NYT, New York Times. Itu kan orang kan harus subscribe. Kayak aku nih lagi ngebaca NYT, aku harus subscribe gitu kan ya. Yang artinya independensi media itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada kami-kami nih yang subscribe di situ, mengharapkan adanya pemberitaan yang memang independen. Nah, apakah itu bisa diterapkan di Indonesia? Yang dalam artian kita subscribe terus lo bisa menjamin independensi pemberitaan lo ke kita, gitu loh Mas. Dengan budaya, kan maksudnya sekarang ini kan kita banyak mengakses pemberitaan itu yang gratis Mas, gitu kan, detik.com, CNN dan lain-lain sebagainya gitu. Nah itu gimana tuh Mas? Mungkin gini, nggak bisa semua hal yang ada di NYT itu bisa diterapkan di Indonesia. Kalau subscribe itu kan memang model bisnis lamanya NYT juga. Sebelum ada disrupsi media juga NYT sudah subscribe ya, sudah ada subscription gitu. Yeah. Tapi kalau di Indonesia kan agak beda nih, memang kita budaya kolektifnya adalah gratis. Mentalitas gratis. Ya nggak bisa disamain sama di luar yang memang menghargai karya jurnalistik gitu kan. Kalau di Indonesia enggak, dan itu susah ngerubahnya. Jadi kalau kita mengandalkan publik ya subscribe berita, mungkin mostly ya orang Indonesia mendingan nggak usah baca berita ketimbang harus bayar. Even bahkan hanya 10.000 perak sebulan, kita juga nggak bisa juga pakai bahasa ya 10.000 perak itu berarti mengurangi 1 bungkus rokok sehari. Kata supir-supir, mendingan gua ngerokok daripada berita gitu kan. Itu nggak bisa, itu ya susah. Edukasinya harus bertahun-tahun gitu ya untuk bisa merubah perilaku yang sudah kolektif ya di Indonesia. Informasi itu ya gratis gitu. Jadi rasanya media perlu mencari model bisnis yang lain ya untuk bisa mendapatkan revenue stream gitu. Saya masih belum melihat yang model subscription itu survive ya di Indonesia. Rasanya belum gitu. Iya, apalagi harus ngasih hadiah, itu kan malahan biaya ya. Jadi saya ngelihat bahwa subscription base itu masih belum berhasil ya di kita. Lebih baik misalkan kalau memang katakanlah punya apa ya, konten gitu ya, punya OTT kayak video gitu ya, atau Vision Plus gratisin, makin banyak yang nonton kan UV-nya makin tinggi, baru kemudian bikin platform iklan di situ di dalamnya gitu. Bisa juga kayak gitu. Ya. Toh UV-nya lebih tinggi daripada penonton televisi kan. Nah, iklan yang dimainin, iklannya mungkin di hyper local ads gitu. Kalau saya download aplikasi video misalnya ya, itu kan punyanya MTech Video. Saya yang buka video sama Anggi yang buka video, iklannya beda tergantung preferensi saya sama konten misalnya. Itu mahal. Model iklan kayak begitu, itu model iklannya TikTok kan sekarang. Di TikTok itu kalau saya buka aplikasi, iklan yang keluar di feed saya sama yang Anggi keluar beda pasti. Karena tergantung perilaku kita dalam. Sama yang terakhir nih Mas Prabu sebelum dilempar ke forum Asik. Bicara soal AI. Banyak yang mengatakan bahwa AI ini menjadi ancaman juga. Tapi di satu sisi justru AI mempermudah seseorang untuk bisa mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Mungkin kalau untuk orang-orang kayak gue gitu kan ya Mas ya, AI itu nggak menjadi jawaban atas semuanya gitu. Gue tetap harus riset juga, harus tetap baca juga. Nanti pertanyaan yang aku ketik nih misalnya ke AI itu adalah pertanyaan atas riset atau intelektual seorang Anggi lah misalnya kayak gitu kan. Nggak yang serta-merta bikin skripsi, cucut langsung masuk AI, zerat, selesai itu barang gitu. Nah itu gimana tuh Mas Prabu menjawab pertanyaan bahwa AI ini akhirnya menjadi ancaman yang besar gitu untuk lapangan kerja seseorang atau lapangan kerja masyarakat kita ke depannya dan lain sebagainya gitu. AI itu
adalah keniscayaan gitu. AI itu tidak bisa dihindari. Mau sekuat apapun ya, effort manusia membatasi AI, nggak akan AI itu mundur. Jadi lini masa teknologi itu dan lini masa pengetahuan nggak pernah ke belakang, pasti ke depan. Mana pernah ada teknologi, ada inovasi teknologi nggak jadi karena manusianya protes. Iya. Jadi kalau udah ada temuan teknologi pasti ke depan gitu. Walaupun menghadapi penolakan ya, katakan lagi nih kamera dulu ya, kamera analog gitu ya. Begitu muncul kamera digital, wah fotografer pada protes kan. Ini mengurangi seni fotografi dan macam-macam. Lah sekarang fotografer juga udah pakai kamera digital juga. Iya. Karena nggak bisa dihindari ya namanya temuan teknologi gitu. Dulu mungkin yang punya kuda, wah kudanya bisa mahal, begitu ada mobil gitu kan. Akhirnya pakai mobil juga gitu. Jadi teknologi itu pasti ke depan, nggak pernah ke belakang. Sejarahnya nggak ada sejarah teknologi itu mundur ke belakang. Manusianya yang menyesuaikan dengan teknologi dengan berbagai macam dinamikanya. Ya, dulu yang namanya Galileo Galilei itu waktu dia bilang bahwa namanya tata surya itu pusatnya ada di matahari ya. Itu sampai dihukum mati sama negara gitu. Karena dianggap sesat gitu ya. Tapi kan akhirnya ilmunya sampai sekarang jadi kita melihat bahwa wah benar ternyata gitu. Tata surya itu di pusatnya adalah matahari gitu. Kan dulu kan kita pernah ada di masa di mana berpikir bumi itu pusat dari alam semesta. Tapi kan udah berubah ya sekarang. Jadi itu yang pertama nih. Jangan pernah mikir bahwa AI itu akan bisa dibatasin atau dikurangin porsinya, nggak bisa. AI itu penemuan teknologi, inovasi teknologi yang bahkan mungkin saya bilang inovasi teknologi yang paling revolusioner gitu loh, yang pernah manusia buat. Karena dia menciptakan pesaingnya manusia gitu. Yang membedakan AI dengan algoritma itu kan gini, kalau algoritma itu dia basisnya mesin, struktur mengambil keputusan itu mesin, dikasih parameter-parameter gitu. Kalau Anggi suka ini maka kasih ini gitu kan. Itu algoritma ya. Kita udah anggap ini udah keren nih. Kalau AI beda lagi, dia udah a different entities of coding gitu ya. AI itu dibuat agar dia berpikir seperti manusia. Makanya AI itu bisa salah. Beda sama algoritma. Kalau algoritma nggak akan mungkin salah. Orang memang dibikin parameternya baku kok. Kalau Anggi suka begini, maka gini. Kalau Prabu suka gini, maka begitu. Jadi if then nih. Kalau logiknya di programming itu if then gitu. Else apa gitu. Kalau AI nggak kayak gitu. AI itu justru disebutnya decision tree gitu. AI akan melihat saat kayak pakai matriks gitu. Saya mau ngerjain yang mana nih? Basisnya dari apa? Dari bagaimana si manusianya berinteraksi sama si AI-nya. Makanya AI kalau kamu coba pakai apalah ChatGPT, Gemini, itu jawabannya bisa salah. Iya. Jadi jangan langsung diterima begitu aja. Kenapa bisa salah? Karena dia merespon pengetahuannya melalui bagaimana si mesin itu menilai usernya gitu. Jadi kalau AI nih udah bikin jawaban, kamu tanya lagi gitu. Masa sih coba cek ini? Dia cek lagi tuh. Oh ternyata salah kayak gini. Makanya AI itu manusia. Makin sering kamu ajak interaksi, makin pinter AI-nya. Karena dia makin ngerti bagaimana cara seorang Anggi berpikir gitu kan. Dia makin ngerti, makin paham. Itu sebabnya kenapa saya bilang AI itu penemuan manusia yang paling revolusioner sebenarnya gitu. Nah, jadi AI apakah akan mengancam? Kita udah nggak bisa lagi mikirin AI itu mengancam atau nggak mengancam. Kita sekarang udah harus mikirin bagaimana manusia bisa hidup berdampingan sama AI. Udah nggak relevan lagi mikir AI ini mengancam bos gitu. Udah gimana caranya AI itu nggak dipakai? Nggak akan bisa. Iya, nggak bisa. Bahkan sekarang saya yakin orang-orang di sosmed yang bilang anti AI pakai yang namanya AI. Iya. Itu hanya politis saja karena AI yang bawanya Gibran gitu ya, sering ngomong di mana-mana ngomongnya Gibran, akhirnya gara-gara itu no AI gitu. Iya. Makanya mungkin Mas Gibran perlu bicara juga di Story of Anggi kali. Gara-gara itu makanya jadi anti AI. Padahal sebenarnya sebelumnya
mendukung AI, bahkan mungkin mereka pakai AI juga. Karena kan sebenarnya AI ini bukan masalah Gibran atau Gibron sih. Ya memang udah situasi teknologi saat ini akan terus makin maju sampai 5-10 tahun ke depan Betul. gitu Jadi ya. kalau masalah teknologi menurut saya ya, lepaskan dari politik gitu. Karena itu malah menghambat kemajuan dari AI-nya Benar sendiri. Jadi ya AI akan menghilangkan banyak pekerjaan. True, benar. Tapi AI juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Nah, yang jadi masalah adalah apakah SDM-nya kita ini Siap atau enggak? siap untuk bekerja dengan AI gitu kan. Itu yang jadi persoalan. Makanya kenapa hal yang pertama dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah memasukkan kurikulum AI ke dalam pengajaran. Karena yang dia persiapkan adalah SDM-SDM-nya Indonesia ini nih, yang SD, SMP, SMA, yang mungkin 3, 4, 5 tahun lagi ke depan tuh jadi generasi produktif. Yang SD mungkin kan berarti 6 tahun, 6 tahun, lagi kan. Yang SMP 3 tahun lagi. Yang SMA tahun depan udah bisa kerja. Iya. Ya, yang SMK apalagi gitu. Yang di kampus ya tambah lagi 4 tahun gitu. Tapi kan udah tinggal di depan mata nih. Gimana caranya SDM kita ini pada saat mereka selesai sekolah, mereka siap menggunakan AI untuk bekerja. Karena kalau SDM kita tidak siap menggunakan AI untuk bekerja, Iya. sudah pasti investasi nggak akan masuk ke sini. Iya. Kita udah pasti kalah produktivitasnya dengan bangsa lain. Iya. Ya, ditambah lagi sekarang ini kita menghadapi namanya bonus demografi kan, sering diomongin sama banyak orang. Bonus demografi ini ya hanya datang sekian peradaban sekali, sekian abad sekali gitu. Nah, saat ini hanya Indonesia yang punya bonus demografi. Sebelum-sebelumnya ada negara lain dan banyak negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi sehingga pertumbuhan ekonominya stagnan. Nah, Indonesia tuh sekarang nih masa-masanya. Kalau kita sampai lewat gagal memanfaatkan bonus demografi, selesai. Indonesia maju itu hanya angan-angan aja, fairy tale. Kita akan masuk menjadi negara yang istilahnya tuh middle income trap. Ya, terjebak di negara berpendapatan menengah selamanya gitu. Jadi kita memang nggak punya opsi sekarang mau presidennya Prabowo atau bukan Prabowo harus berhasil ini yang namanya bonus demografi dimanfaatin sama Indonesia. Karena kalau lewat nih 2030 udah Indonesia nggak jadi negara maju. Artinya kita nih generasi sekarang nggak akan mengalami Indonesia maju. Anak-anak kita nggak akan ngalamin Indonesia maju. Benar sih. Kalau skill setnya labor kita ini tinggi, maka orang juga mau bayar mahal. Iya, punya bargaining lah setidaknya. Punya bargain pada labornya. Dengan labornya mahal, maka dia bisa belanja lebih banyak. Konsumsinya naik. Ini ya kalau dilihat urutannya ya. Iya. Jadi karena labornya berkualitas, maka dia punya saving kan, punya tabungan. Karena punya tabungan, dia bisa belanja lebih banyak, konsumsinya naik. Lihat ya rumusnya ya, konsumsinya naik. Karena konsumsinya naik, investor ngelihat dari luar, wah ini market bagus nih. Karena konsumsinya tinggi, makanya saya mau investmentnya naik. Jadi ini variabelnya apa ya, berkaitan gitu. Makanya kenapa pemerintah sekarang insist memasukkan kurikulum AI ke dalam pengajaran sekolah. Betul bahwa ada kendala. Kan sekolah kita belum merata. Ya. Infrastrukturnya kan belum bisa semuanya mengadopsi AI. Itu adalah masalah juga. Yang kemudian Pak Presiden kan dengan programnya membangun sekolah rakyat sekarang ini kan ya. Jadi sekolah yang memang tujuannya untuk membuka akses pendidikan ke daerah-daerah pedalaman itu gitu. Itu masalah juga. Tapi masalah ini nggak boleh menghentikan edukasi AI gitu. Ini dua hal yang berbeda. Nah, kurikulum AI itu kan akhirnya sekarang dijadikan pilihan dulu, mata pelajaran pilihan untuk sekolah-sekolah yang memang punya fasilitas untuk itu. Itu lebih bagus daripada nggak sama sekali. Jadi saya sih sangat mengharapkan gitu agar orang tuh nggak kontra sama AI gara-gara politik, ya, gara-gara Prabowo Gibran beda sama pilihan politik saya, maka saya tidak mendukung AI, nggak boleh lah kayak gitu. Saya bilang kan di konten saya tuh, pendidikan itu adalah salah satu hal yang harus lepas dari politik. Karena kalau misalnya pendidikan dipolitisasi, yang jadi korban generasi kita gitu. Itu lewat lah. Kalau pendidikan tuh mau siapapun presidennya, mau siapapun wakil presidennya, mau siapapun menterinya, kalau bagus dukung, kalau nggak bagus kritik. Udah sesimpel itu aja, gitu. Benar. Kalau pendidikan ya, saya misalnya walaupun sekarang saya
orang tahu lah saya kan pendukung Prabowo Gibran ya. Misalkan ada idenya bagus dari capres yang lain, ya, atau dari siapa gitu, walaupun beda, saya bakal dukung. Iya. Gitu. Karena kalau pendidikan itu netral, ya nggak punya kepentingan politik gitu. Iya, itu benar sih. Itu harus. Saya sebagai pendukung Ganjar pun kalau misalnya Iya. benar-benar saya sebagai pendukung Ganjar pun kalau misalnya melihat AI itu adalah sesuatu hal yang memang kita harus adaptif di situ, ya memang harus kita dukung. Iya, Jadi nggak punya competitive advantage gitu. Betul. Dalam hal itu aku setuju sama pendapat soal Mas Prabu bilang akademik gitu, pendidikan itu nggak boleh politisasi karena ini sifatnya jangka panjang gitu. Ya. Memang ada hal yang memang perlu kita kritisi gitu kan. Kalau misalnya memang itu nggak baik, kalau misalnya memang itu terlalu kaku, kayak misalnya aturan TKDN, ketika itu memang harus dikritisi ya nggak masalah. Tapi kenapa ketika udah bicara soal pendidikan, bicara soal AI, orang tuh nggak bisa secara objektif menilai oke, kita harus sama-sama maju karena ini nasib dan masa depan anak dan keturunan kita ke depan nih, Ya. gitu. Itu maksudnya gue loh, Mas. Ya, ya itulah yang harus kita edukasi juga publik kita, rakyat kita gitu ya tentang politik ya. Kan gini ya, politik itu udah ada aturannya gitu, udah ada rule of thumbs-nya. Jadi jangan dibawa pakai perasaan, jangan baper. Loh iya, ada masanya nanti tarung lagi 2029. Iya. 2024 udahlah dengan semua apapun kontroversinya sekarang ini pemimpin kita Prabowo Gibran. That's it. Iya. Nanti 2029 silahkan bertarung lagi gitu. Daripada sekarang energinya dipakai untuk membuat public dissonance ya. Seakan-akan kan bising sekali ini ruang sosial media kita ini kan dengan serangan-serangan yang nggak perlu gitu. Ijazah palsu lah, pemakzulan Gibran lah, Prabowo disetir Jokowi lah, apalah gitu. Apa gunanya buat bangsa kita gitu mikirin itu. Memang pengen banget Gibran itu dimakzulkan gitu kan. Memang pengen banget. Terus udah dimakzulin terus mau ngapain? Ganti wapres, Mas. Loh, mekanismenya apa ganti wapres? Iya, Berarti kalian memaksakan proses demokrasi yang tidak demokratis. Emang mau gantinya gimana wapres? Mekanismenya diatur di mana? Dimakzulkan Gibran terus ganti wapresnya. Ada. Loh, jadi bias dong. Iya, jadi daripada You fight for democracy Iya. with undemocratic ways gitu. Apa salahnya sih nunggu aja 4 tahun lagi? ya baru fight lagi Baru nanti di fight situ. lagi daripada sekarang mikirin tentang itu. Objectively gue setuju yang ini. Jangan salah loh gini ya. Aduh. Kalau kita pecah nih teman-teman ya, kalau kita pecah mau Pak Prabowo sama Pak Jokowi, ini agak politis ya, Pak Prabowo sama Pak Jokowi, Pak Prabowo sama Gibran, itu yang rugi bangsa sendiri loh. Negara tetangga kita nih sebelah ini ada yang presiden sama wapresnya berantem. Lihat ekonominya maju nggak? Sekarang ini ya kita punya pertumbuhan 4,8% di Indonesia. Kalah sama Vietnam, walaupun kita di atas Singapura, di atas Malaysia. Yang harus disyukurin juga loh, kita di atas Singapura, di atas Malaysia. Ya pertumbuhan ekonomi ya GDP-nya gitu. Tapi kita kalah sama Vietnam, kita kalah sama China. Tahu nggak apa yang membedakan itu? Walaupun nggak ada hubungan langsung ya. Stability politik. Gitu. Di sana politiknya stabil, domestiknya ya. Itu yang membuat investasi bisa masuk dan macam-macam. Jadi kita memang mesti dewasa berdemokrasi menurut saya gitu sekarang ini. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Kalau saya kalah misalnya kemarin, ya terima, wah berarti presiden kita Pak Ganjar misalnya atau Pak Anies gitu. Ini kan sekarang semuanya masih proksinya proksi pilpres nih. Kalau kita lihat ya perdebatan di ruang sosial media itu masih Benar. ada hawa-hawa pilpres betul. kemarin gitu. Sementara situasi ekonomi kita sekarang lagi begini nih gitu. Udah Begini, saatnya kita tuh gitu. gandengan tangan Benar. gitu. Jadi kan komentar gitu, mana investasi masuk, lagi mana investasi mau masuk kalau ribut terus. Investor itu percaya nggak percaya ketika mau masukin duitnya ke Indonesia, yang dia lihat pertama kali itu berita. Stabilitas politik. Kenapa indeks pariwisata kita itu selalu rendah? Kan saya dulu pernah di Kemenparekraf ya. Kenapa indeks pariwisata kita itu rendah? Itu karena orang kalau baca berita tentang Indonesia jeleknya banyak. Bukan karena pariwisatanya jelek, enggak. Tapi karena ketika mereka browsing Indonesia, kok Indonesia begini ya gitu. Loh, bukankah di negara lain juga kayak begitu? Enggak. Di Singapura nggak sebebas di kita. Jangan salah. Di Malaysia nggak sebebas kita. Betul. Di Thailand nggak sebebas kita. Di sana ada raja di Thailand.
lu beritain raja lu jelek-jelek, selesai hidupnya gitu. Di kita enggak, semua orang bisa ngomong, tapi kan ini harus dimanfaatkan dengan bertanggung jawab. Jadi I owe a lot to the world, ya to the life gitu. So I want to give more ya to life itself gitu. Karena kan muridnya Mas Prabu sebenarnya banyak. Ini yang baru kalian lihat tuh baru ini loh. Belum dengan mahasiswa-mahasiswanya di Paramadina dari angkatan tuh angkatan. Belum dari anchor-anchor yang lain. Belum dari anak-anak yang sekarang dipegang gitu. Jadi stay humble Mas. Dan mudah-mudahan apapun yang lo lakukan bisa kembali lagi, nggak cuma ke Mas Prabu, tapi ke anak-anak, sampai ke cucu-cucu dan keturunannya, kebaikan itu bisa berbalik lagi. Makasih. Aku punya ini, Mantap. Mas Prabu, aku punya Apa kenang-kenangan. Ini aku sendiri yang pilih lo fotonya. Apa? Coba lihat. Tunggu Fotonya dulu bagus ya? dong. Bagus dong. Kurus nggak fotonya? Kurus untungnya Mas. Jadi ini tuh lanyard yang emang kita customize, fotonya kita customize, tulisan di belakangnya juga customize. Ini aku pengen pencitraan, aku pengen menjilat Mas Prabu. Ini fotonya aku yang pilih, tulisannya aku yang pilih. Terus ini adalah Imani Mas, jadi ini bisa lo pakai untuk di jalan tol. Oh jangan lupa diisi ya. Jangan lupa diisi ya Mas ya. Wih keren, ini fotonya lagi sama orang penting nih. Iya, cuman kan nggak bisa masuk ke situ Mas, orang pentingnya. Bukan aku sensi loh. Karena kan cuma Mas Prabu, kalau ada berdua ntar aku masukin Prabu dan gitu. Lucu. Bacain dong Mas belakangnya. Your contributions and good thoughts to us are truly valued. Thank you for coming to SOA. Wih. Kan emang truly valued. Terharu nggak Mas? Pakai ya. Mas, tapi lu bangga kan Mas sama kita Mas? Cie. Iya dong. Gue cuma butuh afirmasi itu, validasi itu Mas. Nggak banyak loh dari teman-teman yang media ya, setelah gue cabut dari media terus yang bikin podcast kayak gini, kayaknya nggak banyak deh. Nggak banyak deh. Ya nggak banyak. Paling siapa coba? Nggak ada lah, lu doang. Itu si siapa, Total Politik? Oh ya Total Politik, oke. Iya. Terus ya Tommy juga bikin kan, iya. bareng-bareng. Ya bagus lah ini. I'm proud of you. Kan harus maju kata Mas Prabu. Waktu Inside Story itu hilang dari layar, lo yang pertama. Kenapa gitu? Iya. Itu gue langsung touch gitu. Gue pikir lo bakal lupa sama kita, ternyata enggak. Cie. Apa tuh? Ini. Wih, aku dikasih ya beneran nih Mas. Ini hadiah dari. Sorry ya guys, gue mau unsos dulu guys. Ini Gi, ini Ya, aku seneng loh. apa namanya, Anjay, jurnal penelitianku sama selama ini. Wis, dihubungin. Lo ngubungin Mas Prabu? Enggak lah, inisiatif pura-pura gitu. Ini bagus nih. Ini ada berapa ya? Ada 7 jurnal kalau nggak salah. Harusnya ada 7 jurnal ya? Gila. Atau hanya 2 yang di ini, yang di Ih, print. aku baca. Aku mau ansos dulu ya guys, jangan ganggu gue. Mas Prabu, thank you. Apa? Ini penting Apa loh. aja nih, coba lihat. Ini Yang pertama, ini digital storytelling. Ini tentang bagaimana, ini penelitian aku tentang bagaimana para politisi itu membangun cerita digital sebagai image politik. itu penting sih. Ini sih risetnya serius nih. Risetnya serius banget. Mas, berarti ntar gue kalau ngambil S3 gue minta surat rekomendasi lo ya Mas? Iya dong. Kalau ini juga sama nih. Ini persepsi publik dan sosmed dalam kampanye digital. Sebetulnya ada lagi yang baru. Saya tuh baru bikin penelitian tentang regulasi untuk AI. Itu juga baru banget terbit. Harus Pelajari ya. dipelajari. Pasti. Terima kasih loh Mas Topik menarik. Prabu. Aku Semoga dibawa tidur. Iya. Lo nggak tahu gue 2 hari terakhir ini sambil tidur, sambil make up, sambil ngering rambut, gue dengerin itu podcast lo, YouTube lo Mas. Yang mana? Oh yang baru. Yang monolog lu itu. Oh iya. Cie, makanya sampai di kontak sama Deddy Corbuzier. Sampai pas gue ngomongin, Mas Prabu, ntar siang ini nggak? Mas Prabu, Mas, telepon kan. Mas, jangan mentang-mentang aku bukan Deddy Corbuzier. Dia ketawa, kasian cubit nih. Ye, Mas, thank you banget ya Mas. Aduh, aku terharu deh Mas. Aku yang makasih. Masih ada 5 lagi. Tenang aja, kalau udah habis kasih tahu ntar dikirimin lagi. Thank you ya guys. Ini
means a lot loh. Jadi gue punya ini topik pembahasan sama Mas Prabu. Iya emang. Wish. Iya. Luar Mengenal biasa. lebih dekat Prabu ya. Kita harus pilih ini. Oke, terima kasih semuanya. Bye. Fotoin dong. Thank you.